Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya YBS Channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti touchscreen tipe Y65. Oke, yang belum subscribe jangan lupa tekan subscribe, like, dan share, dan tekan tanda lonceng agar kalian dapat informasi-informasi yang lebih bermanfaat lainnya. Oke, langsung saja ke tutorial ini. LCD nya masih bagus, cuman touchscreen yang retak, maka yang mau kita ganti adalah touchscreen nya saja. Oke, kita lanjut saja ke tutorialnya. Oke, keluarkan dulu SIM tray nya atau tempat SIM nya, kemudian langsung saja kita buka lagi tempat SIM yang bagian atas, kemudian langsung kita matikan HP nya. Oke, kita matikan HP-nya. Kemudian langsung saja kita buka back cover ataupun tutup belakangnya. Pelan-pelan. Di sini back covernya sudah lumayan hancur, guys. Jadi sangat mudah membukanya. Kemudian kita buka fleksibel baterainya. Kemudian kita keluarkan saja baterainya. Oke, ternyata fleksibelnya di baut. Kita buka dulu baut penutup fleksibel baterainya, hati-hati. Kita buka fleksibelnya, kemudian kita buka fleksibel baterainya, kita keluarkan baterainya. Oke, langsung saja kita buka fleksibel yang ada di mesinnya, dan juga kita buka baut-bautnya. Hati-hati, pelan-pelan. Ini saya membuka fleksibel papan bawah, papan cas. Kita buka antenanya. Oke, kita buka fleksibel on off nya. Hati-hati jangan sampai putus karena cukup rawan sekali. Kemudian kita buka baut-bautnya. Kita buka satu persatu, kalau bisa menggunakan obeng yang bagus, karena kalau obeng yang tidak bagus bisa dol, jadi tambah ruwet pengerjaannya. Oke, kita buka semua bautnya, kita buka penutup kameranya, kemudian kita buka fleksibel touchscreen-nya, kemudian langsung saja kita angkat mesinnya keluar. Oke, kita pindahkan dulu mesinnya, kemudian kita coba panaskan dulu menggunakan mancis. Saya menggunakan mancis untuk memanaskan bagian lemnya. Lemnya itu terletak di sudut LCD ataupun di sudut layar. Jadi di sekeliling layar itu dikelilingi lem, makanya itu kita panaskan biar enak nanti dalam tahap mengeluarkannya. Kita menggunakan juga pisau cutter untuk membuat celah. Hati-hati, celahnya sungguh sempit. Saya juga mengasah mata pisau cutternya agar lebih tipis biar bisa mudah masuk ke dalam celahnya. Sampai bawah. Bagian bawah juga kita panaskan. Oke, langsung kita percepat videonya. bagian sisi samping juga
harus kita lelehkan lemnya dengan menggunakan mancis, dan kita buat celah menggunakan pisau cutter. Kita di sini perlu dengan ketelitian atau kehati-hatian, karena jika tidak hati-hati sungguh bahaya. Oke, kita buka dulu di bagian bawahnya, yaitu fleksibel LCD-nya. Oke, kita keluarkan. Kita juga menggunakan pelindung kaca tablet, itu sangat tipis dan lentur biar bisa mencongkel bagian LCD-nya. Kita panasi lagi, caranya seperti yang saya lakukan itu. Hati-hati, karena kalau gagal bisa merusak LCD-nya dan proyek kita sia-sia. Kalau berhasil, kalau kita counter, lumayan juga guys keuntungannya, karena cuma mengganti touchscreen aja bisa seharga dengan mengganti LCD kalau konsumen tidak tahu. Oke, pelan-pelan, hati-hati di bagian bawah situ ada fleksibel LCD, makanya kita harus hati-hati jangan sampai ikut tersodok ataupun terpotong oleh pisau ataupun dipotong oleh pelapis kaca tablet tersebut. Sebelum melakukan ini jangan lupa dibeli dulu touchscreen-nya, dan jangan lupa dites dulu di tempat kita membelinya. Nah, itu sekitar harganya sekitar 20 ribuan, cukup mudah kan. Kalau ke counter kita bisa lebih mahal kalau kita ke counter untuk memperbaiki, mengganti layar seperti ini. Oke, kita lihat sudah mulai terbuka. Kita lakukan secara berulang-ulang, kita panasi, kita masukkan lagi. Ini kita pelindung kaca tablet tersebut biar bisa masuk ke dalam. Kita gunakan mancis lagi untuk sebagai penghangatnya, mengganti blower ataupun separator. Kalau saya suka menggunakan cara ini karena kecil risikonya. Saya telah selalu berhasil, selalu down, jarang gagal. Karena kita bisa mengatur sendiri kepanasannya, jika agak panas kita berhentikan mancisnya. Oke, sudah mulai terangkat, kita tinggal memanaskan bagian bawahnya biar bisa LCD-nya terangkat, karena di lem bagian bawah ini cukup banyak. Kita coba panaskan pelan-pelan, jangan terlalu dipaksa untuk menyongkelnya, pelan-pelan, karena begitu tertekan sedikit LCD-nya langsung blank hitam ataupun gagal. Oke, sudah terangkat dengan sempurna, tidak ada terpotong, tidak ada cacat. Tinggal kita lakukan pengetesannya apakah masih normal LCD tadi ataupun salah dalam pengerjaan, bisa berakibat fatal ataupun bisa berakibat blank putih ataupun bercak putih ataupun tembong hitam ataupun tidak hidup sama sekali. Oke, penasaran? Langsung saja kita cek. Kita pasang mesin dan fleksibelnya. Oke, kita masukkan LCD-nya, kita cek. Kita masukkan fleksibelnya, kita pasang. Pelan-pelan dalam pengecekan ini. Kita coba saja langsung. Oke, kita masukkan langsung baterainya, langsung kita start. Oke, sudah muncul logo Vivo nya.
itu tandanya lagi booting. Kita tunggu saja apakah LCD-nya ini bersih seperti tadi ataupun ada flek atau hitam atau tembok hitam. Kita lihat saja, kita tunggu proses bootingnya. Kita harus hati-hati dalam pengerjaan ini. Yang diutamakan itu ketelitian dan kehati-hatian. Kalau kalian nonton video ini sampai habis, ya mudah-mudahan proyek kalian berhasil. Tapi kalau kalian tidak nonton video ini sampai habis, ya mungkin kalian ada yang salah dalam pengerjaannya karena tidak menonton video ini. Oke, berhasil, tidak ada noda. Langsung saja kita keluarkan, kemudian kita langsung bersihkan bagian frame-nya. Ini sangat penting karena kalau bagian frame ini tidak kita bersihkan, sisa-sisa lem ini nanti waktu pas dalam pemasangan menjadi pengganjal ataupun penghambat yang membuat LCD yang kita pasang tidak presisi. Jadinya pasangan kita itu kurang rapi, apalagi kalau kita counter. Kalau kerjaan kita nggak rapi, maka konsumen tidak akan datang kembali lagi untuk servis pada kita. Kalau rapi, maka konsumen puas dan dia bercerita pada tetangga-tetangganya pun kepada semua orang, maka langganan kita banyak. Oke, di sini harus kita bersih, benar-benar bersih, karena kalau tidak bersih, jangan harap LCD yang kita pasang nanti atau layar yang kita pasang nanti tidak presisi ataupun tidak rapat. Maka di sini yang penting. Oke, pelan-pelan bersih, yang betul-betul bersih di bagian sudutnya. Ini videonya saya percepat, tapi pengerjaannya seperti itulah. Oke, bagian atas juga penting, yang mana lem-lem yang menyumbul itu harus kita bersihkan, harus kita cabut. Oke, sudah bersih, langsung saja kita di tahap selanjutnya, itu memisahkan touchscreen dan LCD. Istilahnya dibelah, kalau istilahnya teknisi itu dibelah, yaitu membelah LCD dan touchscreen. Oke, kita gulung dulu kawatnya, kemudian langsung saja kita masukkan antara celah LCD dan touchscreen. Di sini perlu ketelitian yang luar biasa, kalau tidak bisa fatal dan bisa sia-sia. Oke, langsung saja kita panaskan dulu layarnya biar bisa mudah masuk nanti kawatnya ke dalam celah-celah tersebut. Kita menggunakan kawat 0,5 mili atau kawat tipis. Yang penting yakin kawat tersebut bisa bertahan. Jangan terlalu dipaksa, jika berat harap cabut dan ulangi lagi, karena kalau berat itu tandanya kawatnya tidak masuk antara celah dan LCD dan touchscreen, tapi dia masuk ke antara ke celah kertas polarize, yaitu bisa mengakibatkan LCD-nya nanti cuman blank putih aja, gambar putih aja, gambarnya tidak ada. Makanya kita di sini harus hati-hati. Kalau dia terasa ringan digesek, nah itu berarti sudah pas. Langsung aja kita lanjutkan sampai ke ujung. Oke, inilah tahap pembelahannya. Tonton sampai habis. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, tekan tanda like dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita yang lebih bermanfaat dan tutorial yang lebih bermanfaat lainnya. Oke, ini saya coba untuk menjalankan benangnya. Oke, pelan-pelan kita coba gesek, jangan terlalu dipaksa, karena kalau yang berhasil itu dia pasti ringan, tidak terlalu berat. Jika sudah ke tahapnya, langsung saja kita panasi lagi dan kemudian kita gesek lagi. Seperti itulah cara yang dilakukan, jangan sampai salah, jangan terlalu memaksakan. Lihat, nah jika sudah sampai batasnya, langsung kita panasi lagi sesampai batas yang sudah kita panasi pakai mantis. Segitulah batas yang kita jalankan kawatnya. Oke, kawatnya sudah jalan dan pengerjaan saya sudah separuh. Oke, langsung kita panaskan lagi. Ini saya lihat lemnya agak kuat. Kalau lem Oppo Vivo ini agak susah, tapi kalau misalnya HP Xiaomi dia lemnya sangat gampang.
Kalau lem Oppo Vivo ini dia sepertinya lemnya basah saja, jadi kawatnya itu agak susah gitu, tapi mudah-mudahan bisa. Yang penting kita yakin dan banyak berdoa. Oke, sudah separuh pengerjaan, sedikit lagi sampai habis. Kita jalankan sampai ujung. Kita panaskan lagi. Oke. Sudah mau sampai ujung. Hati-hati kalau sudah sampai ujung, karena kalau tidak hati-hati bisa membelah juga bagian fleksibel LCD ataupun fleksibel lampu. Jangan sampai putus, makanya kita tarik pelan-pelan. Kita perhatikan dari bawah apakah sudah aman. Kalau aman baru kita jalankan. Oke, sudah sampai ujung. Kemudian kita ulangi lagi dengan posisi terbalik, yaitu tadi posisi kacanya menghadap kita, sekarang kita hadapkan di belakang kita, seperti itu. Karena tidak langsung terbelah, dia harus dilekangkan lagi lemnya dengan cara dibalik. Oke, kita jalankan lagi sampai di ujung. Oke, kita lihat kalau udah putihnya sudah mulai mencerah, berarti lemnya sudah mulai lekang daripada LCD. Kita jalankan lagi sampai ke bawah. Memang cukup relatif lama, tapi hasilnya tidak kalah dengan menggunakan alat ataupun tidak kalah dengan hasil kerjaan counter. Bahkan kalau teliti, kerjaan kita lebih rapi daripada counter, asal teliti dan rapi dan hati-hati yang kunci utamanya. Oke, sepertinya sudah mau berhasil. Lihat perbedaan warnanya, warna putih yang agak jelas berarti itu sudah mulai melekang antara LCD dan touchscreen, tapi yang masih ada hitamnya itu masih sedikit lengket lemnya, makanya itu kita pisahkan lagi, kita gesek lagi biar dia lekang dari LCD. Dalam tahap ini yang kita pegang adalah sudut ke sudut, jangan menekan bagian ataupun memegang bagian LCD. Jadi kita pegang sudut ke sudut touchscreen-nya, karena kalau kita tekan bisa saja tersentuh. LCD-nya sangat round sekali, dia langsung black hitam, makanya hati-hati saja dan penuh kesabaran dalam mengerjakan ini. Oke, sedikit lagi tahap kita selesai. Oke, sudah mau selesai. Di tahap ini tidak saya percepat, karena kalau saya percepat mungkin nanti kalian tidak dapat materinya, makanya saya agak normalkan saja, tidak dipercepat dalam tahap ini. Lihat sudah mulai merengkang atau sudah mulai memisah antara touchscreen dan LCD-nya. Lihat. Lihat. Oke, sudah mulai terpisah. Tinggal bagian ujungnya yang belum. Lemnya
sebenarnya agak susah banget ini bagian pipo ini, sangat lengket sekali, sangat rekat. Makanya kalau jatuh pipo itu jarang dia yang lem hitam, karena lemnya sangat kuat dan bagus merekat. Oke, sudah mulai di ujung. Ya, saya coba tarik pelan-pelan, jangan terlalu dipaksa. Oke, terpisah juga airnya. Airnya sudah terpisah. Oke, inilah dia hasilnya. Oke, setelah ini kita masuk ke tahap selanjutnya aja, yaitu membersihkan sisa lem yang ada di LCD ini, karena tidak langsung bisa kita pasang, karena dia masih ada lem-lemnya. Kalau dipasang aja nanti jadi jelek ataupun melihat merusak pemandangan. Oke, langsung saja kita bersihkan menggunakan jari, pelan-pelan seperti diurut, tapi jangan terlalu tekan. Kita hanya menekan bagian permukaannya saja, jangan dijepit. Kita menjalankannya dengan cara diurut seperti yang saya lakukan, pelan-pelan sampai selesai, sampai benar-benar bersih. Di sini kesabaran kita memang benar-benar diuji. Makanya itu counter dalam biaya servis mahal, karena pengerjaannya itu sangat rumit. Oke, pelan-pelan. Kita bersihkan terus sampai benar-benar bersih dengan mengurut-urutnya. Kita urut benar-benar sampai betul-betul bersih, dan jangan sampai menekan ataupun memijit bagian bawahnya, karena bisa saja nanti tertekan dan dia bisa menjadi lem hitam ataupun bercak-bercak. Oke, pelan-pelan saja seperti saya yang lakukan di video ini sampai benar-benar bersih. Oke, jika sudah bersih, baru kita menggunakan minyak kayu putih, bisa juga pertama ataupun solar, untuk membersihkan sisa-sisa lem yang masih ada biar benar-benar kinclong. Dan juga digosok dengan sikat gigi atau tebus gigi, jangan terlalu kuat seperti yang saya lakukan. Pelan-pelan saja sampai benar-benar bersih di antara sudut ke sudut dan keliling, harus benar-benar bersih dan kinclong. Kemudian langsung saja kita lap menggunakan lap bersih yang halus. Jika ada masih terdapat flek, kita tekan saja pelan-pelan. Dan sudah bersih, langsung saja kita pasang fleksibelnya tadi. Oke, langsung saja kita tes LCD tadi apakah masih bagus atau tidak sebelum dipasang. Jangan buru-buru dilem ataupun dipasang, harus kita tes dulu. Oke, langsung kita masukkan, kita pasang baterainya, kita kasih karet ke safety-nya. Oke, kita coba start HP-nya. Masih bagus ternyata.
kita tunggu proses loadingnya untuk melihat hasil kualitas LCD-nya apakah masih bagus atau sudah rusak. Harus kita lihat sebelum dipasang. Oke, sudah nampak. Oke, langsung saja kita ambil touchscreen-nya, kita cabut dulu. Fleksibelnya biar HP-nya mati dulu. Kemudian kita coba dulu touchscreen yang baru kita beli tadi, apakah masih bisa digunakan, masih bagus atau tidak. Karena kita jangan main pasang saja, karena bisa saja touchscreen baru yang kita beli ini tidak bisa disentuh, ataupun sama sekali tidak bisa disentuh, ataupun ada huruf-huruf yang tidak bisa disentuh, ada sebagian yang tidak bisa disentuh. Makanya wajib kita coba atau kita tes sebelum kita pasang, karena kalau kita pasang saja kerjaan kita nanti jadi 2 kali, yaitu kita bongkar lagi, itu risikonya sangat besar. Oke, langsung kita hidupkan HP-nya untuk mengetes kualitas touchscreen-nya. Touchscreen-nya ini bisa kita beli di toko online juga bisa, di toko spare part HP di sekitar kita pun juga bisa. Itu berkisar harganya sekitar Rp20.000. Oke, HP-nya masih loading, kita tunggu saja. Kita sabar menunggu untuk mengecek kualitas touchscreen-nya. Oke, loadingnya cukup lama. Oke, sudah mulai hidup. Langsung saja kita cek bagian touchscreen-nya ini masih bisa disentuh ataupun tidak. Oke, fungsinya sudah mulai, fungsinya normal. Oke, kita cek di mana bagian ini bisa sentuh semua atau tidak dengan cara seperti itu. Oke, sentuhannya sepertinya normal semua. Sekarang kita cek adalah bagian huruf keyboardnya. Oke, kita coba dulu bagian huruf-huruf di keyboardnya, apakah masih bisa disentuh atau mengalami kerusakan. Kalau kerusakan kita bisa return ke tokonya ataupun kembalikan secara online kalau kita beli di online. Oke, ternyata masih bagus semua dan masih berfungsi semua. Langsung saja kita matikan HP-nya. Oke, langsung saja kita ke tahap selanjutnya, itu tahap pengeliman. Oke, kita buka lagi touchscreen-nya dan kita buka juga LCD-nya. Dan kita juga keluarkan mesinnya. Oke, kita lanjut ke tahap pengelimannya. Oke, jangan sebelum dilem kita coba untuk taburi
bedak di atasnya supaya nanti tidak lengket ataupun tidak seperti berminyak nanti, karena kalau tidak ditabur bedak ini dia seperti berminyak nanti jika dipasang langsung, karena sisa-sisa minyak itu bisa menimbulkan seperti efek berminyak. Makanya di sini saya menggunakan bedak agar benar-benar kering. Kita gosok di ujung juga sampai benar-benar rata. Oke, langsung saja kita ke tahap selanjutnya, itu pengeliman. Berhubung lem yang saya gunakan ini habis, maka saya caranya yaitu dengan cara memotong bagian lemnya ini agar keluar lemnya bagian sedikit yang di ujung. Ini sangat darurat, saya melakukan ini, lemnya habis pula, maka saya menggunakan sisa-sisa lem yang ada saja. Mudah-mudahan cukup. Diratakan di bagian primnya. Di sudut-sudut primnya, jangan terlalu melebih ke lewat dari di frame itu, maka harus kita rapikan dengan tangan, harus kita rapikan. Oke, pindah ke sebelahnya lagi, harus kita rapikan dulu di sisi-sisinya dulu. Kalau lem sudah habis segini susah memang, dia harus dibelah dulu bagian ujungnya, karena bagian mulut itunya tempat lemnya tersumbat oleh lem-lem yang udah lama ataupun sudah kering. Oke, kita rapikan juga dengan pakai tangan. Lap jika melebihi atau melewati batas lem primnya. Kemudian bagian bawahnya juga kita kasih lem juga. Lem putih saya masih ada, lem hitam saya yang habis. Saya suka sebenarnya menggunakan lem hitam karena dia kalau dipasang nanti dia tidak tembus cahayanya di samping. Oke, sudah benar-benar rasa sudah cukup lemnya merata. Langsung saja kita ambil dulu LCD nya, kemudian kita masukkan dulu, jangan sentuh bagian tengah atasnya, bisa menyebabkan bercak, maka pinggir-pinggirnya saja yang kita tekan ataupun kita paskan. Kemudian sudah betul-betul masuk ke dalam celah lubangnya, langsung saja kita ambil torsilnya, kita buka pelapis belakangnya. Oke, kita buka pelapis belakangnya. Kemudian langsung saja kita pasang, kita tempelkan touchscreen-nya. Harus pas benar-benar mengikut dengan tapak frame-nya, makanya harus kita betul-betul paskan dari bawah ke atas baru ditekan. Oke, jangan dulu dikareti, kita paskan dulu. Oke, jika sudah dirasa pas seperti biasa, langsung saja kita pasang juga mesinnya untuk mengetes apakah yang kita pasang ini berhasil atau tidaknya. Langsung saja kita tes di sini, kita pasang mesinnya.
kita pasang fleksibelnya juga, fleksibel LCD nya juga. Dan kita pasang baterainya juga dan fleksibelnya juga. Kemudian kita cek hidupkan, kita start HP nya. Oke, kemudian kita kasih karet satu sebagai pelindungnya. Kemudian kita pasang juga penutup bagian papan casnya. Ini sangat penting, jika nanti tersenggol LCD nya bisa, fleksibel LCD nya bisa koyak, makanya kita tutup dulu, kita cari aman saja. Kita pasang bautnya. Oke, kita pasang lagi bautnya bagian bawah. Oke, kita lapisi bagian bawahnya sebelum dikareti, karena ini pelindung supaya pas waktu pengaretan mesinnya tidak terjepit. Maka kita menggunakan plastik bekas. Waktu kita beli LCD pasti dapat plastik seperti ini kalau LCD baru. Oke, kita tutup di bagian belakangnya biar mesinnya tidak tertekan, karena kalau mesinnya tertekan mengenai komponennya bisa jadi nanti mesinnya rusak, tambah lebih fatal. Makanya kita cari aman aja. Oke, kita rapikan karetnya biar benar-benar rapi yang kita pasang. Oke, kita ratakan benar-benar. Oke, berfungsi dengan normal. Kemudian kita pasang karet di bagian atas biar bagian atas juga rapi. Oke, berfungsi dengan normal. Itu saja tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.